meraih mimpi, menggapai langit yang tinggi, jalani hari dengan berani, tegaskan suara hati, kuatkan diri dan janganlah kau ragu, takkan ada yang hentikan langkahmu. Kita akan terus berlari, takkan berhenti di sini. Marilah meraih Sorry Norman, videonya nggak kelihatan. Kita akan bertahan, hadapi rintangan, perlahan-lahan dan menang. Jalani hari dengan berani, tegaskan suara hati, kuatkan diri dan janganlah kau ragu, takkan ada yang hentikan langkahmu. Kita akan terus berlari, takkan berhenti di sini. Videonya error. Marilah meraih mimpi, hingga kuasa berhenti. Tak ada yang tak mungkin bila kita yakini, pastilah kan kau dapati. Oke teman-teman ya, kita sambut tepuk tangan yang luar biasa teman-teman ya. Untuk Bapak Marsugi Wirawan teman-teman. Yoi. Halo Kosugi. Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi Kosugi. Saya Norman tega lo, muka gue diedit setengah, hilang. masa sih? Kok bisa? Udah dipanggil-panggil sama satu warga. Hah? Oh gitu. Iya, Wah nggak apa-apa. apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. It's okay. Yang penting lagunya kedengeran biar teman-teman semangat. Oke. Gitu. Sip, Sorry ya kok. nggak apa-apa. Itu bentuk sentimen sedikit kayaknya. Enggak kok. Oke kok, panggung ini buat punya Kosugi kok. Saya sudah kasih share screen Kosugi. Siap. Aku lagi coba buat co-host ya. Ini tinggal klik di partisipan kan ya Pak Norman ya? Bener kok, bener. Oke. Sebentar ya. Kosugi bisa langsung share screen aja kok. Udah diaktifin. Share screen. Pak Norman masih jadi host kayaknya ya? Iya, langsung share screen bisa kok. Oke, Pak Norman boleh nggak di yang share screen-nya yang Aurelia Nela? Sorry. Oke, saya kasih Kosugi host aja ya kok ya. Oke, siap. Oke, teman-teman clear ya, kelihatan ya? Halo teman-teman, pagi. Yes, aman. Aman ya? Siap. Pagi. Pagi teman-teman. Pagi. Pagi, wah semangat semua, luar biasa. Pagi. Waduh, semangat. Hari Senin pink, biar tambah cerah. Oke. Sip, teman-teman. Jadi thank you banget dikasih kesempatan dari Pak Norman untuk sharing ke teman-teman. Tapi sekali lagi seperti biasa ya, APBN ya, ambil positif, buang negatif. Ya, jadi tetap leader-leadernya teman-teman, direct leader masing-masing adalah yang paling mengerti teman-teman dan paling tahu
ya, gimana kan apa namanya aktivitas bersama sama teman-teman ya. Jadi saya sedang sharing, silakan kalau ada positif yang bisa diambil, tapi kalau ada yang mungkin kurang sesuai, tolong didiskusikan lagi dengan direct leader masing-masing ya. Oke, jadi teman-teman hari ini saya coba sharing beberapa materi yang biasa, apa namanya kami kan di Infinite Group ya, kami sering bikin Zoom meeting, lalu offline juga untuk ngebahas beberapa hal-hal teknis dan motivasi. Jadi kemarin pas di teman Pak Norman, saya coba bagaimana caranya menggabungkan beberapa episode menjadi sebuah apa namanya presentasi hari ini. Jadi apa namanya, yes, I do my best lah ya. Saya coba terbaiknya untuk bisa sharing ke teman-teman. Oke, jadi tema hari ini adalah dealing is fun. Ya, jadi bagaimana jualan itu jadi sangat menyenangkan. Ya, jadi ini menjadi sebuah passion ya, di mana kalau menurut kami, menurut tim-tim Infinite di sini ya, lengkap ada hadir malam ini semua. Thank you. Passion ini adalah suatu hal yang kita lakukan terus-menerus ya. Jadi kita lakukan pekerjaan kita di insurance ya, ini menjadikan sebuah passion buat kita. Oke, saya langsung masuk ke materi. Oke, sebelum masuk kepada apa namanya beberapa hal detail, mungkin saya mau sharing beberapa hal ya. Ini kita bicara dulu soal namanya tipe-tipe customer, di mana ketika kita tahu macam tipe-tipe atau customer seperti apa yang ada di depan kita, kira-kira nih kita tools apa sih yang bisa kita bawa ke mereka, atau apa yang kita harus pakai untuk istilahnya namanya trial closing ke mereka. Nah, ini dulu yang mungkin kita harus klarifikasi dan lalu kita mungkin coba untuk clarify dulu ya. Biasanya di dunia penjualan ya ada kurang lebih ada 4 tipe customer. Ya. Bentar ya. Oke, yang pertama, customer yang memiliki masalah tapi nggak menyadari. Nah, ini biasanya kan kalau di dunia kita, di dunia insurance itu adalah mungkin contohnya let's say seperti let's say kemarin ya, saya menemani partner saya di Semarang. Jadi to be honest, tipe customer adalah mungkin yang kami bilang ini beliau punya masalah ya. Punya masalah di mana beliau adalah seorang fighter, ya, ini adalah seorang wanita luar biasa, single mother, she's a fighter. Jadi beliau bekerja di luar kota, gitu. Nah, yang kita coba gali adalah beliau ini karena dia adalah single mother, lalu dia adalah pencari nafkah utama buat keluarganya. Nah, ini yang kita harus jaga adalah beliau, gitu. Ya, tapi secara tidak langsung sebenarnya beliau itu kurang menyadari. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ketika kita cek apakah beliau punya asuransi, beliau lebih mementingkan anak-anaknya gitu. Jadi yang kita pakai, konsep kita masuk ke beliau adalah soal edukasi ya. Jadi kalau ditanya mana lebih penting, apakah orang tuanya dua atau anak-anaknya, ya kalau bisa dua-duanya gitu. Tapi kalau masih kan jadi prioritas karena budgeting, ya lebih baik startnya adalah si pencari nafkah. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya, dari masuk ke edukasi. Nah, berikutnya adalah tipe customer yang memiliki masalah dan dia menyadari nih. Nah, ini paling enak. Kalau ketemu tipe customer seperti ini, itu langsung masuk ke solusi. Ya, solusi adalah kita pilihkan, kita buatkan program yang paling baik untuk mereka. Ya. Lalu berikutnya, tipe customer yang tidak punya masalah tapi menyadari. Contohnya apa? Contohnya mungkin ini adalah sebuah keluarga pebisnis, ya, boleh dibilang tidak punya track record kesehatan di keluarga mereka, ya, tapi mereka sadar penting insurance, tapi masih mau nggak mau gitu untuk memiliki asuransi. Nah, mungkin yang bisa kita bawa ke mereka adalah kita ajak mereka untuk berpikir beberapa langkah atau beberapa tahun ke depan, gitu. Jadi yang kita driving adalah bayangan mereka, ya, ini nanti ke depannya kira-kira nih ada berapa hal yang kita nggak bisa calculate, terutama namanya resiko kesehatan.
ini. Ya, jadi yang kita bawa adalah kita driving pemikiran mereka untuk lebih jauh ke depan. Nah, lalu yang terakhir adalah tipe customer yang tidak punya masalah, lalu juga nggak sadar nih, gitu ya, tidak punya masalah dan juga tidak sadar. Bisa dari berbagai macam background. Nah, kalau tipe ketemu klien seperti ini, yang paling penting adalah kita harus invest. Itu apa? Invest waktu, teman-teman. Ya, invest waktu. Jadi tipe customer ini kita butuh pendekatan lebih persuasif, ya. Memang secara tidak langsung ini memakan waktu. Nah, tapi teman-teman harus bisa spare ya, harus bisa spare. Jadi tipe-tipe customer seperti ini kita harus follow up dalam beberapa waktu. Nah, biasanya kayak begini-gini tuh saya masukkan dalam sebuah broadcast broadcast WA ya, bukan grup ya, broadcast WA. Jadi kalau ada news-news tentang Allianz atau mungkin contoh kemarin saya ngebahas soal Halodoc, di mana kalau punya kartu kesehatan Allianz punya akses untuk konsultasi di Halodoc secara gratis gitu kan. Nah, ini yang membuat mereka tuh seakan-akan kalau ingat asuransi pasti ingatnya kita. Kenapa? Karena kita terus hadir dalam kehidupan mereka, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi hadirnya ini nggak gengges gitu loh, nggak ganggu gitu kan. Jadi kadang-kadang kita datang ke tempat mereka, just say hello, ya. Jadi nggak usah yang kadang-kadang nggak usah jualan, tapi just say hello aja. Nah, ini namanya kita invest waktu, teman-teman, ya. Oke. Nah, berikutnya, teman-teman, ya. Untuk di dalam area penjualan, ya kita sebutnya sales ya. Ya, kita mungkin bahasa kita di dunia asuransi adalah mungkin konsultan. Nah, tapi basically adalah kita tetap bergerak di dunia penjualan ya, terutama yang itu BP ya, lalu BP juga pasti ada beberapa kali juga tetap pasti jualan juga. Nah, oke, lalu ada beberapa tipe sales yang akan kita share. Nah, yang pertama ini adalah namanya order taker. Nah, ini kita expect ya, kita tidak masuk ke area order taker nih. Order taker ini adalah gimana ya? Mungkin kalau saya bilang ini adalah tipe sales yang nungguin hujan, teman-teman. Hujan apa? Hujan tiba-tiba saya mau buka polis dong sama ibu gitu. Jadi nunggu, sifatnya nunggu gitu ya. Ini order taker namanya. Nah, berikutnya adalah overseller. Nah, ini bahaya ya. Overseller ini bahaya banget. Ya, saya rasa teman-teman juga notice, terutama yang di NK Group, lalu yang di grup SM atau Infinite, berapa hari lalu ini sempat rame-rame ya soal misleading ya di dunia insurance, dan itu jadi big case ya. Tapi teman-teman, kalau saya melihat seperti itu malah jadi sebuah opportunity buat saya. Ya, jadi ketika ada misleading ini kan kadang-kadang ada yang jiper gitu ya. Waduh, gara-gara dia bisnis kita bisa keganggu nih. Jujur kalau saya melihat itu, kita harus melihatnya adalah menjadi sebuah opportunity. Itu selama kita tahu kita capable, kita tahu apa yang kita lakukan, jadikan itu malah sebuah opportunity, teman-teman. Malah itu jadi sebuah senjata nih gitu loh untuk masuk ke klien, teman-teman. Ya. Jadi yang kita datang adalah ya kita kasih tahu gitu. Jadi jangan sampai terjadi misleading seperti itu. Kembali ke fungsi awal dari asuransi itu apa gitu ya. Oke, berikutnya product pusher. Nah, ini juga ya. Jadi maksa terus gitu ya, maksa ya, maksa, oke, gubrak gitu kan. Tipe-tipe sales seperti ini mungkin di beberapa orang itu kurang menyenangkan. Ya, kesannya kalau begini orang bilang katanya ada yang ini kayaknya kayak jualan obat gitu, maksa banget gitu kan. Nah, pokoknya menghantui hidup gitu ya. Jadi ini kan yang mungkin orang kurang suka ya, kurang nyaman dengan tipe sales seperti ini. Dan ini yang terakhir ya, kita expect semua kita kan lari ke sini. Ini adalah namanya problem solver, teman-teman. Ya. Jadi di dunia sales manapun termasuk kita di insurance, alangkah baiknya dan seharusnya kalau kita bisa menjadi problem solver, ya baik itu untuk nasabah kita ataupun partner-partner kita. Itu ya, jadi ini adalah yang harus kita lakukan nih teman-teman. Ya, di segala dunia penjualan,
terlebih juga insurance, ya kita bisa jadi problem solver. Oke? Nah, gimana menjadi problem solver itu? Ya, this is the big question, how to be the problem solver. Teman-teman, ini menarik nih kalau kita bahas soal motivasi dan kompetensi gitu. Coba deh, saya pengen tahu nih, teman-teman coba tolong di chat ya. Mana lebih penting atau mana harus jalan duluan, motivasi dulu atau kompetensi dulu, teman-teman? Boleh nggak di chat? Saya pengen tahu responnya nih kira-kira nih. Aryo, motivasi. Oke. Pak Leonardus, motivasi. Bu Sulana, motivasi. Kompetensi, motivasi. Wah, seru nih. Asik. Wah, keren. Thank you ya. Pak Stanley motivasi. Ketua Pak Stanley bilang kita adalah pemenang gitu ya. Nah, Pak Steven, Pak Heri, ya, kompetensi, bla, 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 bla. Oke. Keren teman-teman, thank you for the respon ya. Nah, ini keren nih, ini baru namanya Zoom meeting bukan radio. Keren. Dua-duanya. Oke, sip teman-teman. Ini ibarat nih kalau kita nanya nih, ya, ideal sih berbarengan. Oke, Pak Leonardus, keren, thank you banget ya. Jadi gini, ini kita kalau kayak lagi istilahnya, mana yang lahir duluan nih? Mana ada duluan, telur ayam atau si ayamnya nih? Gitu kan? Telurnya atau ayamnya nih. Nah, kalau saya pribadi lebih baik ya jalan dua-duanya dulu. Tapi memang to start this business ya, untuk memulai menginjakkan kaki kita di industri ini, kita jelas harus punya motivasi dulu. Ayam Aryo ya. Oke, jadi kita harus punya motivasi dulu. Tapi when we do this business, jadi beda ya ketika masuk dan kita menjalankan. Kalau menurut saya ya, motivasi dan kompetensi ini sebisa mungkin jalan berbarengan, teman-teman. Kenapa begitu? Coba kita runut ya. Kalau motivasinya lebih daripada kompetensi. Nah, ini biasanya gini nih. Oke, motivasi sudah di dalam. Betul Bu Inge. Motivasinya kalau lebih kuat daripada kompetensi, contoh motivasinya porsinya ada 90%, kompetensinya 10% gitu kan. Ketemu klien nih. Jadi jelasin dong sama saya, kenapa saya harus ambil sama Allianz dan kenapa saya harus ambil sama kamu. Nah, biasanya motivasi gede ya akan bilang, pokoknya Allianz is the best. Yes gitu kan. Nah, kalau saya jadi customer saya cuma bengong. Oke, ya udah skip deh, ganti agent gitu kan. Nah, ini kan jadi satu tanda tanya kan. Nah, tapi kalau kompetensinya juga gede nih, wah belajar terus belajar, wah gitu kan, rajin ikut kelas BP, Zoom, lalu apalagi namanya podcast lah, apa whatever lah semuanya. Nah, kalau motivasinya kurang, contoh maju nih, jangan sebelum maju ya, udah belajar, nggak mau ketemu klien-klien. Selalu merasa kompetensinya tidak pernah siap, teman-teman. Selalu haus belajar nih. Haus belajar bagus, tapi kalau belajar doang tidak dipraktekkan, tidak ada result. Gitu, ya. Jadi lalu berikutnya nih, kompetisi jago luar biasa, ya. Ketemu klien 1, 2, 3, 5, ceger semuanya penundaan. Motivasi nggak kuat, besok kembali lagi ke aktivitas sebelum di vision. Gitu. Jadi lebih baik memang ini berjalan berbarengan ya, sambil jalan ya kita sangat beruntung ya di vision ini. Jujur saya ini pemerhati dunia asuransi walaupun bukan sebagai agent ya, karena kan saya backgroundnya tool leader dan seringkali bawa grup-grup asuransi. Yang saya melihat punya satu sistem yang sangat baik. Dan jujur, ya kita bisa manfaatkan leverage itu tuh. Ini adalah vision. Ya, dari kelas motivasi sampai kelas kompetensi semuanya ada. Motivasi jelas ada AWS, LWS, gitu kan. Lalu kompetensi juga ada namanya kelas BP. Ya, lalu juga sering undang-undang speaker. Dan ini so for free dan semua dibagi buat kita semua. Jadi udah pasti we are on the right place gitu. Kita benar-benar di tempat yang tepat. Mau ya. Nah,
Kompetensi itu, motivasi ya teman-teman bisa dapatkan dari toolsnya Vision, atau juga dari leadernya teman-teman, juga dari keluarga, ya mungkin paling terbesar dari keluarga lah, gitu kan. Apapun teman-teman bisa jadikan motivasi. Nah, kompetensi itu, sebentar ya. Kompetensi ini kan juga dapat dari kelas BP, lalu Zoom, ya. Nah, kadang-kadang yang jadi problem adalah musuhnya lah di diri kita nih biasanya nih, ya. Kembali lagi nih, motivasi untuk maju kadang-kadang menghalangi kompetensi. Kenapa? Mau nggak willing setiap Sabtu untuk bangun lebih pagi, ya bangun nggak lebih pagi lah ya, orang jam 9 gitu, still normal gitu kan. Atau mau nggak mengikuti namanya Zoom. Ya, kadang-kadang masih ngeblok nih, Itu yang jadi masalah, menghalangi kompetensi karena motivasi juga kurang. Oke. Dan juga kompetensi itu selain dari apa yang sudah disediakan oleh Vision atau leader masing-masing, alangkah baiknya juga kalau kita mengupgrade diri kita terus. Jadi yang kita sharingnya adalah treat ourselves nih kayak iOS nih, ya kan? iOS kan selalu upgrade tuh, 10.1, 10.2, whatever seperti itu ya. Jadi terus upgrade terus. Jadi nggak pernah ngeblocking diri, nggak pernah stop untuk namanya belajar. Nah, mungkin kalau bahasanya di partnership kita adalah you only stop learning when you die. Itu, ya. Ini yang kita tekankan di partnership kita adalah you only stop learning when you die. Itu, ya. Oke. Nah, ini jalan berbarengan. Nah, sudah jalan berbarengan, selalu evaluasi. Evaluasi ini harus dilakukan oleh dan ke direct leader teman-teman masing-masing. Dan di kolam yang sama. Gitu, ya. Jadi bisa dikomunikasikan. Jadi teman-teman di sini dekat-dekatlah dengan leader Anda, sering-seringlah ngobrol dengan leader Anda, dengan direct Anda, supaya apa? Supaya bisa komunikasi, gitu loh. Jadi ketika ngobrol sesama satu tim lalu dengan leader direct, ini akan ketemu jawaban yang menarik. Gitu. Lalu akan ketemu mungkin teknis-teknis atau cara-cara lain untuk masuk ke klien. Ya, jadi motivasi kompetensi jalan berbarengan dan selalu evaluasi, itu. Ya, oke. Ini menarik. Saya merangkum ini juga mencari dari beberapa sumber, dari partner-partner kami sendiri di Infinite, dari senior-senior saya di Vision, ya, plus sama klien-klien saya nih, sama klien-klien yang benar-benar dekat banget ya. Saya pernah nanya sih. Sebenarnya kalau ketemu agent insurance, ya, agent insurance seperti apa sih yang Bapak atau Ibu tuh paling malas ketemu atau paling takut ketemu? Nah, yang pertama, rata-rata akan ngomong terlalu cepat jualan. Gitu ya. Lagi kadang-kadang yang mungkin will-nya belum kuat ya, hanya berani kontak mungkin by WhatsApp gitu. Saya cuma pesan sih, WhatsApp itu ya dan Instagram, to be honest, itu bukan tempat buat jualan. Ya, tapi teman-teman di Instagram atau Facebook bisa bangun taman yang indah, ya. Untuk apa? Ya untuk dilihat. Ya, lalu teman-teman harus tempatkan atau pindahkan klien yang bertanya atau apapun itu ke media yang lain. Contoh, DM di Instagram, teman-teman harus follow up ke WhatsApp atau janji ketemu. Dan di WhatsApp pun, ketika sama klien, never dealing, jangan pernah dealing, ya itu by WA. Lebih baik ke janji temu. Oke lah, corona sekarang ya susah ketemu, fine, tapi ada Zoom, ada video call. Ya, jadi jangan pernah menjelaskan sesuatu secara detail by WA. Ini kan bahasanya absurd ya. Terus juga kadang-kadang penerimaan orang kan beda-beda. Secara psikologi ini kurang kena gitu ya. Oke, berikutnya tidak follow up gitu ya. Jadi sekali seperti kayak ditolak gitu ya atau ditunda, ya udah nyerah gitu aja. Gitu. Alangkah baiknya tetap di follow up ya, tapi follow up-nya yang elegan, yang nggak ganggu, jangan sampai diblokir gitu. Kalau diblokir berarti udah ganggu namanya tuh ya. Oke. Berikutnya kebanyakan ngomong. Nah, ini juga sering nih.
ya ketemu klien gitu kan, apalagi kalau misalkan tandem ya sama sama pasangan gitu ya kan, pasangannya talk aktif ya, bla 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 bla, joger ya, 2 jam ngomong nggak masuk ya. Nah ini juga bahaya gitu loh. Jadi menyia-nyiakan waktu dan peluang ya. Jadi harus tahu kapan ngomong, harus tahu kapan stop, harus tahu kapan nanya, dan harus tahu kapan trial closing, dan kapan harus tahu minta KTP. Itu ya. Oke, berikutnya tidak mengajukan pertanyaan tepat ya. Jadi salah satu cara selling yang terbaik adalah dengan namanya open question. Ya, ini sering di-sharing nih di grupnya SM ya sama Stanley juga. Selalu ajukan pertanyaan nih ya. Jadi karena ada mungkin beberapa BI baru gitu kan, mungkin bingung, gue mulai dari mana ya? Gue jelasin apa ya? Nggak usah mulai dengan jelasin, tanya aja dulu, banyak-banyak nanya sama klien. Start itu dulu. Kalau kita tipe yang mungkin kalau bahasanya orang bilang introvert atau apalah gitu kan, ya udah kalau kita mungkin kurang suka untuk berbicara, nanya aja. Nanya kan cuma berapa huruf gitu ya, berapa kata, sorry. Menurut Bapak asuransi itu seperti apa sih fungsinya? Udah simpel, biar klien yang ceritain kan. Udah ketemu demonya dia apa. Gitu. Itu menurut kami ya. Nah, berikutnya meluangkan waktu terlalu banyak untuk yang non prospek. Nah, ini juga harus harus pinter-pinter ya. Intinya nih produk bagus, semua orang kita harus sharing ya, tapi teman-teman juga harus bisa manage waktu gitu. Jadi apalagi nguber Taiwan nih ya, nguber Taiwan sampai tanggal 31 ya. Jadi benar-benar ya dibikin bank list-nya yang clear ya. Terutama contoh nih, kalau lagi begini nih, ya jangan follow up orang-orang pariwisata buat beli asuransi. Gitu ya. Serius, ini teman-teman pasti tahu lah, gitu kan. Ini kan yang paling kena impact adalah orang tourism kan. Kalau mau nawarin polis, ya jangan terlalu push ke area mereka, gitu. Tapi boleh, ya, gitu. Oke, nah itu tuh bank list yang clear. Nah saya suka ini ya, makasih Pak Stanley. Oke, berikutnya agresif sales taktik atau memaksa. Wah, ini kalau kata Mr. James Gui, ini pitbull, bukan pitbull, ini Rottweiler. Ya, pokoknya gigit terus, orangnya sampai ampun-ampun. Udah. Apakah beli? Kalau zaman dulu mungkin beli. Ya, kita tahulah teman-teman sering di lapangan sering dengar orang itu beli asuransi karena nggak enak. Tapi saya yakin eranya sekarang udah enggak. Zaman sekarang ini orang lebih kritis. Nggak ada tuh beli nggak enak. Gitu ya, nggak ada tuh beli karena nggak enak, itu beda banget ya. Mungkin saya pernah mencoba cari riset ya soal karakteristik dari beberapa gen. Jadi kayak gen baby boomer sama gen Y kali ya. Ini kan mungkin zaman dulu nih suka banget cerita tentang namanya berkaitan dengan emosi ya, dengan emosi. Wah, enak banget tuh closing dengan emosi. Nah, tapi kedepannya nih pagi dengan generasi baru, emosi nggak kena sih menurut saya ya. Emosi kurang, mungkin ada beberapa masih kena gitu, tapi ada beberapa yang mereka akan lebih ke logis, fakta, sama mereka akan kalkulasi plus minusnya gitu. Jadi memang benar-benar harus clear ya, harus clear banget area-area mana nih kita mau masuk dan lalu taktiknya seperti apa ya. Berikutnya, tidak aktif dengan kondisi bisnis. Corona ini membuat kita sangat-sangat belajar. Ya, dulu kita selalu menganggap closing itu harus ketemu. Ya, tapi ternyata ya Tuhan menciptakan orang-orang pintar, kecanggihan, ya untuk kita gunakan nih. Mau tidak mau, jadi mau jadi bisa. Ya udah pakai Zoom. Ya kan? Jadi selalu aktif, selalu ikutin apa update. Contoh mungkin seperti partner yang lain ya. Contoh seperti Asmi gitu ya. Aktif banget tuh bangun sosial media. Lalu di partnership kita juga ada Variati ya, lalu ada Ruli. Itu juga aktif banget untuk bermain di sosial media. Gak apa-apa, lakukan ya sambil jalan bareng juga yang offline. Gitu ya. Jadi memang harus update ya dengan segala macam tools. Lalu ada Kak Helena nih.
Wah, Madam TikTok. Ya, it works loh. It works. Ya, terlepas dari segala macam apa namanya Instagram atau FB atau TikTok mana presentasinya yang lebih berhasil, it doesn't matter. Jika ada satu cara jualan, kalau memang harus lakukan satu cara itu lakukan. Itu. Tapi yang penting ya harus bisa bagi waktunya. Itu ya. Karena kalau bangun sosial media itu jelas satu butuh waktu, butuh effort lebih dan butuh biaya. Ini harus clear dulu, harus dipikirin dulu. Ya, jadi lebih baik diskusikan dengan direct leader masing-masing. Ya. Oke. Nah, berikutnya teman-teman kita bicara soal value, ya. Jadi mungkin kalau kita refleksikan ya, kalau zaman dulu sekali lagi kita bisa jual dengan emosi. Kita bisa bilang ya, apa namanya? Oh, kita yang terbaik nih, bla 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 bla. Tapi kita harus menyadari, ya berkembangnya ke sini, semua asuransi itu bagus. Kita harus sadar itu, semua asuransi bagus, ya. Semua asuransi bagus, sehingga apa? Sehingga pilihannya jadi banyak, teman-teman. Ya, kalau zaman dulu pilihan sedikit, closing, karena mungkin tidak ada kurang banyak pilihan. Tapi faktanya sekarang ini, ya, insurance di mana-mana ada. Produk seperti HCPX itu banyak, ya, di semua insurance juga ada. Gitu. Dan apalagi serunya nih, kompetitor kita adalah Vision sendiri nih. Luar biasa, teman-teman. Vision itu di mana-mana nih kayak COVID, teman-teman. Ya. Visionnya kayak COVID, ya, di mana-mana ada. Jadi seru, ya, seru banget. Ada yang bertanya, Pak Tommy? Apa nanti kita di ujung sekalian aja ya pas session apa namanya pertanyaan ya. Oke. Nah, jadi teman-teman secara pribadi ya, dan kami juga udah coba di partnership kami, yang kita dorong atau tampilkan nih ya adalah value. Value-nya apa? Ya value-nya adalah kita nih. Teman-teman, value-nya di kita. Ya, tapi memang sebelum maju value itu udah jelas motivasi, kompetensi dan evaluasi ini harus jalan dulu ya. Gitu loh. Berikutnya value-nya kita. Gitu, ya. Saya sering ilustrasikan dengan saya kalau misalkan beli barang, contoh di pameran ya. Contoh gini deh teman-teman, gampang deh beli mobil. Teman-teman ke pameran beli mobil. Mungkin nggak kalau kita tanya sama mereka, jadi apa alasannya? Contoh saya gitu ya, saya jadi pembeli, lalu contoh si Mr. X ini jadi penjual. Apa alasannya saya harus beli sama kamu? Oke, yang uniknya kadang-kadang kalau bentuk fisik ya, mobil atau lain-lainnya, kadang-kadang kan ya bisa playing discount and everything lah, di pameran lebih murah atau apa gitu kan. Tapi uniknya ini satu produk yang fisiknya nggak kelihatan. Ya, yang secara tidak langsung tuh sebenarnya nggak mau dipakai, tapi harus punya. Nah ini nih, ya, membuat orang mau memiliki suatu hal yang dia nggak bisa rasain, teman-teman, nggak bisa dia pegang, nggak bisa dia dudukin, nggak bisa dikendarain, nggak bisa dia makan. Jadi paling kuat alasannya adalah value-nya. Value-nya adalah kitanya sebagai, kalau kita bicara sebagai di dunia penjualan nih, kita sebagai sales-nya atau konsultannya. Ini yang kita tonjolin. Ya, yang pasti untuk menonjolkan kepribadian kita tidak ada cara lain. Pertama pasti harus jadilah pribadi yang menyenangkan. Kalau orang itu udah nyebelin nih, dari jauh udah kelihatan mukanya udah madesu gitu ya. Udah males. Ya, udah males. Lalu juga misalkan pushy banget ya. Mungkin nyebelin deh. Udah. Itu udah pasti tuh ambil langkah 1000 tuh, itu pasti udah lupain aja deh. Ya. Lalu orang ketika ketemu sama sales yang tidak menyenangkan, jujur si calon nasabah itu atau pembeli itu akan tidak melihat nilai positif dari produk. Jadi jangankan sampai ke produk nih, sampai di depan yang face to face-nya aja tuh udah kurang enak dilihat. Gitu. Jadi nggak akan nyampe ke produk.
sebelum jelasin produk dia udah ngeblocking dulu gitu. Jadi sering-sering senyum ya, well dressed gitu kan, bersih. Jadi ya orang juga otomatis pasti suka. Menyenangkan dulu lah. Nah, berikutnya nih, kalau mungkin ada penundaan gitu ya. Kalau ada penundaan, tetaplah senyum. Gitu. Tetap senyum terus ya. Kalau kata Pak Stanley, ya pulangnya mau hasilnya apa tetap senyum. Nah, ini saya setuju banget. Ya, janganlah pernah berubah muka. Kita tuh nggak boleh berubah. Banyak alasan untuk orang mungkin belum deal saat itu. Gimana pun juga, kita harus respect apapun keputusan mereka. Gitu, ya. Jadi kita harus respect. Jadi lebih baik gimana kalau ditunda? Teman-teman coba di browse, ya. Jadi secara psikologi nih, kita secara psikologi ya, ini ada yang namanya konsep bunglon, ya, chameleon effect nih. Jadi ketika mau masuk ke klien, kita harus dia harus senang dulu sama kita nih. Jadi jangan tiba-tiba datang pokoknya maunya kita bla 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 bla, enggak. Dengerin dulu mereka, biar mereka senang dulu sama kita. Apakah makan waktu? Ya bisa jadi, gitu. Ya, tapi kalau itu at the end adalah closing, ya why not, gitu kan? Jadi benar-benar jadilah pribadi yang menyenangkan, orang suka, gitu ya. Jadi ini dasar sih, ya dasar dari dunia penjualan manapun, nggak ada pembeli yang mau lihat penjualnya itu mukanya kucel, penuh dengan kesetresan, ya, penuh dengan musibah hidupnya, nggak mau tuh, ya, maunya yang happy pasti begitu. Kalau kata James Clear, kalau punya tim sales, jangan kalau bisa mungkin jangan mirip apa tuh, yang khas papis tuh, bisa mungkin jangan. Tapi kalau ada ya udahlah, ya masih ada potensi masih bisa digali gitu kan. Oke, jadi itu ya, jadi pribadi menyenangkan. Selalu datang, kalaupun belum closing saat itu, datang lagi nih. Ya, itu efek tadi kan efek bunglon ya, menyesuaikan dengan lawan bicara kita. Lalu yang menarik adalah teman-teman juga boleh browsing cari tahu tentang ini. Ini namanya mere exposure effect. Ya. Gambaran gini. Ini adalah namanya efek pemaparan ya. Contoh teman-teman gimana ya? Oke. Mungkin di sini ya, mungkin ada yang suka Madonna gitu kan, suka Madonna, bla bla bla. Tiba-tiba sekarang muncul Lady Gaga, ya, seorang penyanyi yang luar biasa gitu kan. Tapi mungkin awalnya nggak suka, nih kok penyanyi kayak begini, dengan Madonna lah, bla 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 bla. Tapi ya tiap hari, contoh lagi naik mobil, dengar lagunya dia tuh, dengar lagu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, lama-lama suka. Kalau diaplikasikan ke dunia penjualan, contoh pertama kita masuk, oke, penundaan. Datang kali kedua, ya mungkin nggak usah jualan teman-teman, just say hello. Tenang om, ya saya nggak jualan om, just wanna drop hello. Ini nih saya drop makan siang lagi lewat, ngobrol-ngobrol aja. Kali ketiga datang lagi, ya sentil-sentil dikit lah, ya. Tapi kalau memang dilihat situasi tidak mungkin kan, jangan coba lagi. Ngobrol aja. Oke. Kali kelima datang lagi. Kali keenam nggak datang. Mungkin dia akan nyari kita. Contoh juga bisa dilakukan dengan namanya broadcast WA ya. Ya, pokoknya intinya klien itu seolah-olah kalau mereka pikirin asuransi itu taunya muka kita nih. Ibaratnya kita tuh kayak ada di mana-mana tapi nggak ganggu. Kehadiran kita tuh dirindukan teman-teman. Gitu ya. Dan setelah closing pun please be jadi pribadi yang menyenangkan. Ya, contoh ulang tahun nasabah diingat. Ya, say hello, kirim kue ulang tahun atau apapun itu, ulang tahun anaknya diingat. Saya yakin ya, mereka akan sangat-sangat dengan rela hati menjadi pipa rezeki buat teman-teman. Itu. Gitu. Dan kita kalau minta referensi itu enak banget. Gitu ya. Oke, berikutnya teman-teman, ini menarik nih. Ya. Pahami demografik and psychographisnya dari calon nasabah Anda. Ya.
Jadi ini apa? Nah, ini teman-teman ya. Jadi untuk masuk ke klien ya, untuk diterima di tempat atau di posisinya mereka, atau kita bisa bersatu dengan kolamnya mereka ya, untuk pelan-pelan kita sampaikan produk atau tujuan kita. Teman-teman, kita juga harus tahu dasar dari demografi dan psikografisnya dia. Nah, contoh kalau demografi itu apa? Ini kalau ini kita lihat background-nya, terutama background pekerjaan. Jadi cara masuk ke orang yang contoh pengusaha senior itu berbeda dengan namanya pengusaha muda nih. Lalu contohnya apa? Contoh juga senior management nih. Itu cara masuk ke masing-masing ini beda-beda. Lalu mungkin keluarga muda, ya, lalu single, itu beda-beda semua teman-teman. Jadi nggak bisa dipukul rata caranya. Kita yang harus masuk same idea dulu buat mereka, lalu kita tahu masalahnya mereka. Contoh simple, senior management. Sorry, senior management ya. Seringkali ya, saya sering setelah enak, setelah santai gitu ya, setelah gitu, saya sering ngobrol. Pak, mau nanya dong, kalau di company Bapak ini biasanya itu pensiun di usia berapa, Pak? Usianya di sini 55 Gi, cuma kadang-kadang diperpanjang sampai 60. Oh gitu. Oke. Pak, mau nanya dong, nanti kan Bapak kan sekarang kan pasti udah di ini dong, full plan dong oleh company dong, apalagi dengan posisi seperti Bapak ya di senior management. Nah, pertanyaan saya, Bapak sudah bikin plan belum buat nanti setelah cuti? Setelah pensiun, kok cuti lagi, setelah pensiun ya. Udah ada plan belum? Gitu ya. Kenapa? Orang-orang di senior management biasanya ya orang yang sangat memikirkan nih nanti plan mereka untuk terutama buat kesehatan dan keuangan mereka setelah pensiun itu apa. Jujur buat kesehatan, most of them karena di waktu mereka kerja kan di posisi yang bagus. Artinya apa? Mereka pasti dapat fasilitas yang bagus. Untuk mereka setelah pensiun, untuk contoh ya, ambil kesehatan BPJS gitu ya. Ya, saya nggak bilang BPJS itu gimana ya, tapi ya mungkin dia udah terbiasa dengan namanya satu kamar sendiri, atau mungkin dengan fasilitas mewah atau whatever gitu ya. Tiba-tiba ya udah pasti sih itu di luar dari gambaran mereka deh. Itu ya. Lalu juga kepada pengusaha senior, teman-teman. Karena pengusaha senior ya, ini unik nih. Mereka akan coba kalkulasi. Ya, ini orang-orang sukses nih, yang terutama sudah berumur tapi sukses. Ya, gini deh, simpelnya logiknya adalah, kalau mereka nggak jago hitung, mereka nggak bisa kalkulasi, mereka nggak mungkin sukses, teman-teman. Simple. Jadi kalau kita tawarkan suatu hal, ya, apalagi namanya dengan investment dan lain-lainnya, saya yakin sih, itu nggak dengan situasi sekarang ya, itu nggak gampang masuk ke mereka. Ya, mungkin kalau dulu iya, ya belum terkena istilahnya gambaran ternyata investmentnya tidak jalan dengan sesuai maunya mereka gitu kan. They will calculate, mereka akan kalkulasi sekarang nih. Contoh, di usia 60-an dia mau beli UP jiwa, ya. Dikalkulasi kalau saya sampai usia 75 ternyata at the end bayarnya sama nih kurang lebih nih yang saya keluar. Contoh, saya mau punya UP jiwa 5M, nanti kalau saya beli dari sekarang, kalau saya masih hidup gitu ya, sampai nanti itu apa yang saya akan keluarkan itu akan sama dengan apa yang saya dapat. Jadi kalkulasinya itu clear tuh, gitu kan? Jadi lebih baik saya investasi aja ke properti, gitu kan? Which is yield-nya itu akan jauh, teman-teman. Ya ini menarik nih. Nah, saya sering bicara ya setelah kita ngobrol, kita kalkulasi nih, ya benar ya Pak. Ya benar ya, karena saya sering, ini kemarin saya buktikan dengan satu closing juga seperti itu. Benar, ya benar. Saya setuju banget dengan pemikiran Bapak. Ya, saya cuma nanya beberapa hal. Satu, Pak mau nanya, kalau misalkan amit-amit terjadi sakit kritis nih, ya, kan berarti kan Bapak kan nanti akan ada pengeluaran nih, ya selama recovery di rumah sakit dan di recovery nih. Ya kan saya yakin ya Bapak bisa bayar. Nah, tapi ketika Bapak sedang saat itu tidak bisa bekerja, pertanyaan saya nih,
income-nya masih berjalan nggak? Masih. Ya, jadi artinya apa? With or without him, dengan atau tanpa ada dia di dalam usahanya itu, penghasilan tetap ngalir terus. Jadi kalau kita tawarin contoh ya, santunan kritis, flex CCI, nggak masuk sih. Gitu, ya. Nah, setelah kita sepakati, kita setuju pemikiran mereka, ya, tapi kita juga harus paham banget ya. Saya cuma bilang sih, Pak, benar sih, untuk jiwa santunan tadi, saya lihat itu totally Bapak nggak punya masalah di sana tuh. Clear tuh. Ya, saya menyetujui dan saya mengiyakan dan saya mensupport putusan mereka. Ya. Nah, ini aja Pak. Tapi ada satu yang mungkin kita agak sulit kalkulasi nih. Itu yang namanya resiko rumah sakit. Ya. Asuransi ini fungsinya ya dengan premi yang dengan premi yang sebesar ini ya, dengan premi yang istilahnya value-nya itu wajar, ini bisa mengcover resiko pengurangan aset Bapak nih. Amit-amit kalau sampai karena sakit kritis yang menghabiskan biaya besar di rumah sakit. Jadi daripada resiko itu ditanggung sendiri, lebih baik resiko itu ya diberikan pada pihak ketiga, yaitu asuransi. Ya, jadi amit-amit kalau terjadi resiko, ya asuransi yang clear, asuransi yang bereskan, gitu loh. Ya, daripada uang itu dibayarin buat rumah sakit, lebih baik Bapak kembangkan bisnis Bapak. Itu. Ya, tapi berani bisa ngomong begitu setelah udah in ya, udah satu frekuensi nih sama mereka nih. Itu karena orang sering bilang, wah jangan pakai istilah perumpamannya dia. Anyway, benar. Tapi ada situasi yang ketika obrolan sudah enak, dan dia juga udah tahu ujung-ujung kita kan mau jualan. Ya, jadi kadang-kadang bus itu kadang-kadang kepake nggak kepake menurut saya. Mereka jauh lebih senang orang yang jujur dan tulus ya, gitu. Dan kadang-kadang kalau memang kita lihat dia memang nggak perlu ya kita contoh saya pernah ketemu nasabah yang high profile ya, dan juga udah punya plan kesehatan yang sangat bagus. Saya bilang basically you're good, saya bilang gitu. You are good. Pak boleh nggak minta tolong referensi nih, kalau mungkin Bapak masih punya teman atau family yang Bapak tuh tahu tuh masalahnya dia, terutama di resiko keuangan karena sakit. Udah. Nah saya minta tolong beliau untuk telepon depan saya. Serius. Pertanyaan mereka akan lakukan nggak? Mereka akan lakukan karena mereka terkaget dari ribuan agent insurance atau ribuan bank insurance. Ya, orang ini kan pengusaha ini pasti udah punya portfolio dong. Udah pasti ini jadi hitisnya bank insurance lah, apapun itu kan. Cuma kita doang yang mungkin yang bilang enggak, kita tuh enggak maksa jualan ke dia. Gitu ya. Dan ini udah dibuktikan oleh beberapa partner Infinite juga, oh begitu ya. Dan itu lahir referensi. Nah, endingnya adalah beranikanlah untuk minta referensi, dan saran saya minta mereka kenalkan Anda. Jadi jangan bilang, ya udah nih, lu ini aja, lu kesini nanti cari dia. Minta bantuan dia untuk kenalkan, kasih tahu nih, ada kita nih. Ya, itu sangat powerful. Gitu, teman-teman. Paling tidak, supaya temannya mau dengerin kita. Gitu ya. Oke, itu dari sisi demografi. Ya, ini bisa didiskusikan dengan leader direct masing-masing. Nah, kalau kita lihat dari sisi psikografis ya, ini contoh mungkin kepada sifatnya. Ya, ada orang yang senang didengerin. Dengerin aja. Ya, dengerin sampai dia suka sama kita. Sampai dia memang yakin, oh kita ini pribadi menyenangkan dan pribadi yang memang mau kasih bukan kasih sesuatu ya, tapi mau mencari solusi sama-sama untuk kemungkinan yang akan terjadi. Itu ya. Ada orang yang juga mungkin nggak suka bertele-tele. Ya. Contoh orang sifatnya teknis nih. Misalkan kalau saya gambarkan contoh, misalkan saya nih
Saya yakin saya orangnya cukup sangat teknis banget nih. Jadi ketika orang datang ke saya dengan bawa hal-hal yang bumbu-bumbu gitu, yang out of my logic gitu kan, itu mental di saya tuh. Ya, tapi kalau orang itu ketika saya bisa dapat value-nya kenapa saya sama dia, biasanya yang seperti ini tuh nggak peduli harga. Kenapa? Trust. Yakin. Tapi dia akan tetap cek nih apa yang dia beli. Tapi dia tahu dia bisa beli ini dimanapun. Nggak harus sama di depan dia nih. Ya, dia bisa telepon, dia bisa cari tahu, bisa. Nah, pertanyaan adalah value-nya itu apa beli sama dia. Gitu. Ya, orang yang memang konsisten, orang yang memang sudah 100% di dunia insurance gitu kan. Ya, kurang lebih kayak begitu ya. Itu dari sisi demografi dan psikografis. Berikutnya, nah, energi positif. Ya. Oke. Jadi kalau kita ketemu klien ya, pastiin sih ya, kita semangat teman-teman. Pertanyaan kalau saya orangnya nggak bisa yang semangat tuh gimana? Ya harus semangat. Nah, kan tadi bilang harus jadi ayos. Ya, harus semangat. Kalau energi nggak positif yang keluar, ya, itu susah. Ya, positif tambah negatif jadi negatif. Kecuali negatif ketemu negatif bisa jadi positif, gitu kan? Cuma biasanya yang negatif itu nggak berani diketemuin pasti itu, ya kan? Kita juga nggak mau ketemu kayak begitu. Jadi salurkanlah energi positif, teman-teman. Ya, jadi apa dari mimik wajah, dari penampilan sama. Nah, ini COVID ini menarik nih, ya. Kan kalau kita zaman dulu sebelum COVID kan kita bisa shake hand dengan meyakinkan gitu kan. Jadi kalau orang shake hand meyakinkan kan ini orang sangat apa ya? Bukan kita bilang hanya dominan tapi sangat cheerful gitu kan. Ya mungkin kita kalau bisa ketemu sekarang nih, kita mungkin bisa apa namanya? Ini kalau anak saya ini thumbs up ya. Thumbs up gitu ya. Nah, itu bikin semangat teman-teman ya. Jadi benar-benar energi positif yang dikeluarin. Berikutnya, nah, Brovis, ya benar Rafin Brovis. Kita harus terbuka dengan berbagai macam tanggapan orang. Ingat ya, orang itu berhak ngomong apa aja. Dan tapi ingat, kita juga berhak untuk meresponnya tuh dengan apa? Saran saya dengan sabar. Ya, saya pernah di FW sama partner saya, ya. Ini ke sebuah restoran, ya. Seorang blogger makanan, ya, temannya si punya restoran itu bilang begini, lu ngapain di dunia asuransi? Kenal tuh ya bapaknya ngomong soalnya. Lu ngapain di dunia asuransi? Hah? Ngapain lu di situ? Lu mah miang lu nggak di situ. Oke. Ya, nah ikan cupang aja, betul. Itu tuh orang yang digituin ya. Tapi yang penting apa? Sabar. At the end of the conversation, bapak itu bilang, nah Lin, lu belinya sama ini nih, orang kayak begini nih. Yang memang tujuan utamanya memang pasti semua orang kerja cari duit, tapi ujung-ujung bukan hanya itu aja. Itu tuh. Gitu. Jadi dan juga harus sabar, ya sabar. Orang sabar itu disayang Tuhan, teman-teman. Ya. Gitu. Jadi kalau open minded, terbuka, dengerin aja lalu sabar. Ya. Gitu. Oke. Berikutnya. Nah, oke teman-teman ya, ini udah mau di ending dari malam ini ya, maksudnya sharing dari saya. Kita selalu pesan begini ya, teman-teman harus selalu bersyukur dan berserah. Di semua situasi teman-teman harus bersyukur. Simpel aja, setiap pagi masih bisa bangun ya, itu udah bersyukur. Coba kalau teman-teman bayangin, coba di sini cowok-cowok nih, coba kalau lahir di Korea Utara, kalau nggak rambutnya begini semua tuh, ya kan? Benar nggak sih? Bersyukur lahir di Indonesia, kasih nafas, ya. Lalu berikutnya apa? Berserah. Berserah ini bukan artinya pasrah,
Gitu ya. Teman-teman intinya apa? Harus terus bergerak. Coba analogikan gini, teman-teman percaya nggak dengan namanya kekuatan bersyukur dan berserah? Simple nih, ya. Contoh nih ya, saya adalah seorang ayah gitu kan. Nah, saya mau kasih hadiah nih ke anak saya, ya, kasih reward. Rewardnya karena prestasi sesuatu dari dia. Anyway, apapun yang dikerjakan, contoh saya memberikan satu tugas gitu ya, apapun hasilnya, mau baik, mau kurang baik, kurang sempurna, at the end of the day, tetap saya kasih. Itu teman-teman. Ya. Yang Tuhan kita masing-masing atau alam semesta itu, yang saya yakin nih, intinya adalah mau lihat seberapa besar usaha kita. Seberapa besar kita memperjuangkan sesuatu hal yang positif. Masa sih ya dari 100 orang ketemu masa nggak ada even 1% pun yang closing, let's say seperti itu. Ya. Kalau ketemu klien ke 99 belum closing, teman-teman harus terus bersyukur dan berserah dan bergerak terus. Kenapa? Yang ke 100 closing. Nah, kalau belum ya 101, 102 kayak begitu. Ya. Berikutnya teman-teman, yang saya sangat-sangat banyak belajar di dalam vision ini, prinsip positifnya ini menarik. Ini satu istilah adalah ketika ketemu klien, yang penting prinsip kita adalah datang bukan dengan tangan di bawah, tapi dengan tangan di atas. Artinya apa? Kita mau memberikan sesuatu. Terlepas dari apapun itu responnya dan lain-lainnya, ketika kita punya prinsip positif seperti itu, teman-teman tidak akan pernah namanya menyerah. Teman-teman akan terus fight, karena teman-teman tahu yang mau teman-teman bawa itu adalah something yang good, satu yang bagus untuk orang lain. Lalu juga ke partner nih, juga begitu. Kita mau ngajak partner untuk kita sukses sama-sama, bukan saya doang yang sukses, tapi sama-sama. Ya, jadi sistem penjualan dengan pemasaran seperti kita nih, ya, ini adalah yang paling efektif teman-teman. Begitu. Tapi musuhnya cuma diri sendiri. Itu doang. The biggest enemy in this business adalah diri kita. Seberapa besar kita bisa namanya melawan asumsi diri kita. Asumsi ini. Nah, bilang asumsi ya. Karena apa? Setiap manusia saya yakin kita diciptakan dengan kesempatan yang sama. Ya. Pak Norman, ya, saya sebutnya I call him 400 million rupiah men. Wah, gitu ya. 400 million rupiah men. Apakah dia punya kesempatan yang berbeda dengan kita? Apakah Pak Norman hidupnya 26 jam? Enggak. Pak Norman hidupnya 24 jam sama kita. Nah, yang harus kita cari tahu adalah 24 jam dia ini dia pakai apa supaya sehingga bisa berprestasi seperti sekarang. Ini yang kita perlu tahu. Itu. Dulu dengan Stanley Marinka. Ya, gimana caranya bisa 1 bulan 100 juta lebih dalam waktu hanya tempo less than 3 years gitu kan. Itu yang kita harus tahu. Gitu. Integritas. Ini saya yakin penting banget. Ya, di industri ini teman-teman integritas tuh harus tinggi supaya apa? Jalan rezeki kita nih lancar. Jadi apa yang kita pikirkan, ya, lalu apa yang kita rasakan, apa yang kita keluar dari mulut kita, ya, ini harus seirama nih. Dan jangan pernah lupa. Integritas kita ini yang kita juga tonjolkan nih, value kita adalah integritasnya kita. Kepada nasabah, jangan sampai ya, udah deal masuk ke bisnis ini, 3 bulan udah punya 5 nasabah, you hilang gitu aja. It means you nggak punya integritas. Ya, percaya deh. If you do that, ya, ini banyak banget yang rugi. Kalau teman-teman ajak partner-partner berbisnis ini, loh teman-teman sendiri yang nyerah, ini dipertanyakan nih. Gitu, ya. Yang terakhir yang paling sering juga saya dapat dari suhu-suhu di sini, ya. Saya suwon dulu sama suhu-suhu di sini. Yang pasti itu adalah semua sama. Kita pasti harus bilang ini adalah tidak ada yang sia-sia. Ya, kita ketemu orang, kita sharing. Ya, ada pasti ya kalau kita sekarang ketemu orang, pasti kita ngomongin soal insurance. Apapun yang kita lakukan itu nggak ada yang sia-sia, teman-teman.
Ya, effort kita kepada nasabah, effort kita pada partners itu nggak ada yang sia-sia. Itu. Ya, jadi ya sebenarnya terlepas dari masalah Taiwan, ya Taiwan 2 hari, ya 2 hari sampai tanggal 31 ya. Teman-teman mungkin ini kan menarik nih, masing-masing kan punya cara ya untuk make a business plan gitu ya. Tapi kalau saya satu orang yang percaya kalau mau ngegas itu gas dari awal. Gas kenceng lalu remnya blong. Itu. Ya, gas kenceng dari awal, remnya blong. Artinya apa? Lari terus. Pokoknya just do it aja, kerjain aja teman-teman. Larinya sekencang-kencangnya dari awal, remnya blong. Itu. Kayak Cirosna tuh sharing yang 2 minggu lalu ya, kalau nggak salah ya. Ya benar. Itu membuat Cirosna cepat besar, cepat berkembang. Atau seperti ya di sini nih, ya jagoan-jagoan di grupnya NK nih. Ya kita harus ambil positive thing dari leader kita itu, ya. Apapun strategi itu, ya, coba didiskusikan. Kalau bisa premier, kenapa harus cuma sampai Dubai? If you can reach premier, kenapa harus sampai Dubai? Kalau teman-teman bisa selesaikan Dubai di April, kenapa harus di Juni? Kalau teman-teman bisa selesaikan Dubai di April, kenapa harus nunggu sampai Desember? Bisnis ini udah jelas adalah bisnis based on prestasi. Orang hanya mau beli asuransi sama orang yang konsisten dan berprestasi. Terutama generasi-generasi zaman sekarang nih. Ya, mereka believe, mereka percaya bukan karena set story. Zaman udah berubah nih. Mereka believe, mereka percaya, mereka mau beli asuransi dan mereka mau berpartner sama orang berprestasi. Jadi dapetin tuh prestasi itu tuh secepat mungkin. Ya. Sambil terus bersyukur dan berserah, jangan lupa. Ya, kurangi komplain. Ya, nikmati hidup, nikmati proses ini. Gitu, ya. Jadi intinya adalah just do it. Selesai, just do it. Oke. Jangan kebanyakan mikir. Nah, apapun gelombang di depan, ya, supaya teman-teman tetap bisa kuat terus, kembali ke dasar. Apa sih yang teman-teman perjuangkan? Bukan yang teman-teman inginkan. Karena kalau inginkan itu bisa dapat, bisa enggak. Bebas. Tapi kalau teman-teman tahu apa yang kalian perjuangkan, teman-teman pasti akan do the best untuk itu. Ya, akan lakukan yang terbaik untuk itu karena you know apa yang Anda perjuangkan. Kalau udah mulai gas-gasnya problem, ketemu leader masing-masing, pikirin lagi dulu saya mau join sama tim ini kenapa? Karena ada yang saya perjuangkan. Udah fight terus. Dan ini kita udah buktikan nih. Beberapa partner ya di Infinite, mungkin di awal start ada yang hilang. Tapi ya konsep kami adalah family never left behind. Ya, kita datang, kita yakinkan lagi dan ternyata puji Tuhan larinya itu satu orangnya ya. Larinya lebih kencang teman-teman. Itu. Ya, belief itu harus kuat banget. Itu sih. Oke, itu aja Pak Norman. Thank you banget dan teman-teman, thank you for today. Halo Pak Norman. Pak Sugi ya. Keren banget kok. Terima kasih. Teman-teman semua dapat ilmu banyak banget ya. Saya dapat ilmu banyak banget loh teman-teman ya. Oh, ya. Yang benar Pak. Benar Pak Sugi ya. Luar biasa kok ya. Terima kasih. Ini buat final sprint berguna banget ya Ko Sugi ya. Kan sampai Terima kasih Pak. Kita. Masih ada waktu. Benar nggak? Ya. Kita bikin sesi tanya jawab yuk kok. Boleh Pak, boleh Pak. Boleh ya. Yuk teman-teman. Ya, kita balikin Pak Norman jadi host ya. Oke.